Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Pemirsa, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar, acara peletakan batu pertama untuk pembangunan 3 gedung sekolah baru Al-Wasliyah berlangsung di Gedung Al-Wasliyah Jalan Rajamin Purba Pematang Siantar. Kegiatan ini melibatkan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah MIS terpadu, Madrasah Sanawiyah MTS dan Madrasah Aliyah MAS Al-Wasliyah 67, Sabtu pagi tanggal 4 Januari tahun 2025. Proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2022 hingga 2025, dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang di wilayah di Kota Pematang Siantar. Acara dimulai dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan berbagai upacara kebangsaan yang penuh semangat. Ketua PD Al-Wasliyah Pematang Siantar, Ayahanda Muhammad Ishak Huta Suhud, menyampaikan rasa syukur atas dukungan dari berbagai pihak, terutama dari PT PN 4 yang berperan penting dalam pendanaan proyek ini. Pak Ketua, bisa ceritakan sedikit makna dari peletakan batu pertama untuk gedung Al-Wasliyah ini seperti apa nih? Maknanya kita peletakan batu pertama ini, dan kebetulan pada hari ini juga ada berkumpul 30 daerah, kabupaten, kota, se-Sumatera Utara. Karena kita concern di bidang pendidikan, makanya kita mengejar segala apa-apa yang menjadi kebutuhan pendidikan. Jadi di sini alhamdulillah, terima kasih kami dari Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar kepada PTP Nusantara Ambat Regional 2 PAMKO yang telah mengeluarkan berupa TJSL hingga kita dapat memulai tadi itu peletakan batu pertama untuk pembangunan MIS Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar. Pada saat pengerjaan proyek pembangunan ini, Pak, kira-kira apa aja tantangan yang dihadapi dan kira-kira apa nih kendala-kendala? Kira-kira bisa cerita, Pak? Insya Allah sampai saat ini belum ada. Kalau mulai kerja ini, insya Allah tidak ada kendala, tidak ada rintangan, dan sepertinya pun kita berjalan dengan lancar hingga terlaksananya sampai hari ini kita peletakan batu pertama. Gitu, Pak, ya. Tadi pada saat pembukaan Bapak sampaikan bahwasannya dana pembangunan sekolah ini ada bantuan dari PTPN, kemudian dari anggota DPRD tadi ya, Pak. Apa nih kira-kira ucapan untuk secara seluruhnya lah kepada stakeholder, pemerintah, instansi terkait untuk memberikan bantuan ini, Pak? Kepada seluruh stakeholder, donatur, baik dia itu PTPN atau pemerintah kota dan pemerintah provinsi Sumatera Utara, dan juga khususnya abangda kita, Bang Gusmiadi yang telah bersusah payah selama ini tidak pernah lepas membantu membesarkan Al-Wasliyah terutama di bidang pendidikan. Saya mewakili pengurus daerah Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga ke depan kita tidak terputus di sini, kita tidak lelah-lelahnya membangun Al-Wasliyah ini, khususnya di bidang pendidikan ini. Jadi harapan kami juga baik kepada pihak PTPN yang sudah kita berkolaborasi, bermitra strategis yang baik, akan berlanjut. Terima kasih. PTPN 4 yang diwakili oleh GM Distrik 3 Regional 2, Raja Suwandi Dayan Purba, menyatakan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan di daerah tersebut dengan memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Hal ini mencerminkan kontribusi positif dari pihak BUMN dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Pematang Siantar. Baik Pak Manajer, bisa ceritakan Pak Manajer bahwasannya pihak PTPN sangat peduli akan pendidikan melalui organisasi Al-Wasliyah ini dan ada memberikan bantuan. Bisa ceritakan seperti apa, Pak Manajer? Ya, baik, kita dari PTPN 4 PAMKO ya sangat konsen terhadap pendidikan.
ya ini melalui TJSL, program TJSL ya ini setiap tahun ada. Jadi mudah-mudahan juga dengan adanya bantuan ini kita berharap melalui Al-Wasliyah ini bisa membangun generasi muda yang taat akan agama dan juga menjadi generasi emas ke depannya. Kira-kira apa harapan ke depan setelah dengan diberikan bantuan ini kepada Al-Wasliyah? Ya kita berharap semakin banyaklah kemajuan-kemajuan di Al-Wasliyah Siantar ini, khususnya di Sumatera Utara pada umumnya. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada Al-Wasliyah Pematang Siantar? Ya jaya selalu lah, terutama khususnya kepada Ketua Bangda Muhammad Isa Utasuhud. Artinya dari manajemen perkebunan sendiri banyak lah ya peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial ya Pak ya. Kalau kita ya selalu berkolaborasi ya. Selama ini kita selalu dekat dengan Al-Wasliyah ya, khususnya Pematang Siantar ya. Jadi dan ini juga setiap tahun ada bantuan-bantuan TJSL dari PT Penampak Pamko. Apakah organisasi yang lain bisa mendapatkan juga Pak? Ya bisa. Yang penting mereka mengajukan apa yang mereka butuh. Sementara, Wakil Wali Kota Pematang Siantar terpilih, Herlina, turut menyampaikan harapannya agar proyek pembangunan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Pematang Siantar. Di sisi lain, Dr. Dedi Iskandar Batubara, Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi dalam membangun generasi yang berakhlak dan berilmu. Pembangunan madrasah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Al-Wasliyah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar. Dengan tambahan 3 gedung sekolah baru, diharapkan dapat mencetak generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan pihak BUMN seperti PT PN 4 menjadi kunci utama dalam kesuksesan pembangunan sektor pendidikan di daerah ini. Pertama, kita tentu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada PT PN 4 ya, PT PN 4 Regional 2 yang sudah memberikan bantuan tanggung jawab sosial lingkungan kepada lembaga pendidikan khususnya Al-Wasliyah. Kemudian yang kedua tentu Al-Wasliyah ini kan tetap fokus pada pendidikan. Tentu kami di semua struktur itu akan terus konsentrasi menyiapkan seluruh bangunan fisik dan sumber daya manusia. Kalau fisiknya belum bagus, fisiknya kita perbaiki, dan salah satu diantaranya di Siantar ini. Saya kira di areal yang cukup besar ini kan berdiri beberapa unit satuan pendidikan Al-Wasliyah, dan seluruhnya sesungguhnya ini dikelola oleh organisasi. Dan saya berharap tentu saja kepada PD Al-Wasliyah Siantar untuk terus semangatlah mengurus lembaga pendidikan kita ini. Semua kita saling mendukung dan saling mensupport agar lembaga-lembaga pendidikan kita secara fisik makin baik, sumber daya manusianya juga kualitasnya semakin baik. Saya kira itu intinya. Baik Pak, apakah ada masukan atau pesan-pesan kepada PD Al-Wasliyah Pematang Siantar ini untuk memperhatikan pendidikan ke depan? Ya, saya kira nggak dipesankan pun itu sudah perintah. Sebagai pengurus organisasi, kerjaan utama kita ada 3, pendidikan, dakwah, sosial. Ngurusin sekolah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat kepada kebaikan, kemudian peduli kepada semua orang yang ada di sekitar kita, karena itu memang amal ittifaqnya Al-Wasliyah. Saya kira saya ingin mengingatkan semua warga Wasliyah, terutama PD Al-Wasliyah Siantar Simalungun, kita fokus pada amal ittifaq kita, karena itulah yang sesungguhnya menjadi dasar dan landasan jihad dan perjuangan kita sebagai organisasi keagamaan Islam. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Kemas Niko Ardiansyah, Tim Liputan, Mona Lisa TV melaporkan.